Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita, hidup kita kepadanya. Kita serahkan ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami boleh datang kembali di minggu pertama Tuhan bulan ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh bersekutu kembali dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh kembali memuji Tuhan, mendengar firman-Mu. Bahkan kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas pujian kami, Engkau hadir. Amin. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu karena kami sungguh-sungguh Tuhan membawa segenap kerinduan hati kami kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu apapun yang mereka bawa ke dalam rumah-Mu saat ini. Mereka akan pulang Tuhan mendapatkan jawaban bagi setiap hidup mereka. Mendapatkan pemulihan, mendapatkan mujizat Tuhan, bahkan mendapatkan arahan dari Tuhan untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, saya mau mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerukan namanya yang besar. Amin. Dia Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya dan angkat tanganmu. Haleluya. Dia besar di dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitan
mau duduk, kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau mendengar dan menerima-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
Mari jemaat Tuhan, kita berikan ucapan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Di dalam duka kami, di dalam suka kami, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Kami yakin hidup kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sungguh mengasihi anak-anak-Mu. Tak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kau ada bersama dengan kami di setiap jalan hidup kami. Kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Kami aman bersama-Mu Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam mengenal-Mu Yesus. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami siap menerima semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu selalu baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kami mengasihi-Mu Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk, untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya apapun yang kami terima kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau menjadi rema untuk sekitar kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Oke, lagu yang terakhir saya berdoa itu menjadi doa kita. Bahwa lebih dalam lagi aku rindu mengasihi Engkau Tuhan ya, mencintai Engkau. Baik, nah hari ini saudara kita masuk di tema yang baru di bulan Agustus ini. Yaitu come and sit.
Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Blessed to Bless. Diberkati untuk memberkati. Katakan amin. Nah, tema Come and Sit sebetulnya ini tema yang menindaklanjuti Look at Us ya. Kita punya tema yang dulu. Nah, ini kita lebih dalam lagi ya. Datang dan duduk, apa maksudnya? Nah, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya diawali dari berkat keselamatan hidup yang kekal. Ya, karena dengan demikian maka hidup kita menjadi berarti. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita ini menjadi berkat. Diawali dengan berkat keselamatan. Maksudnya adalah orang lain itu akan melihat kasih Tuhan, menerima keselamatan itu melalui kehidupan saya dan saudara. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Supaya nanti ketika kita menghidupi kehidupan kita itu tahu arahnya. Kalau kita melakukan apapun, kita sekolah, kita bekerja, kita hidup dalam rumah tangga, kita melakukan apapun, kita tahu tujuan hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu selaras dengan tujuan hidup kita. Tidak mungkin kalau kita tahu tujuan kita menjadi berkat, lalu kita menjadi suami yang tidak bertanggung jawab untuk istrinya. Tidak mungkin kita menjadi ayah yang enggak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Enggak mungkin kalau bekerja lalu bekerja semaunya dan tidak bertanggung jawab. Ya, by the way, hari Senin yang kemarin saya diberkati dengan kesaksian dari cerita dari Pak Budiono Ong. Ya, kemarin talenta ulang tahun, sekali lagi selamat ulang tahun ya ini kepada Pak Budiono dan Sidep. Saya diberkati, karena apa? Karena ada banyak prinsip-prinsip ya, yang betul-betul itu bisa menjadi berkat buat orang lain, ya, buat banyak orang. Dan saya menangkap kebenaran itu ya, ketika Pak Budiono ini menyaksikan kesaksiannya. Saya juga ada yang baru pernah dengar itu, yang sebelumnya saya nggak pernah dengar, baru dengar kali itu gitu ya. Wah, sungguh saya diberkati. Terima kasih Pak Budiono ya. Jadi, saudara, karena memang tujuan hidup kita adalah untuk jadi berkat buat orang lain, saudara. Itu sejak awal Tuhan menciptakan kita begitu, ya. Jadi, come and sit sebetulnya maksudnya adalah ini, saudara-saudara. Maksudnya adalah, ya. Sebelum kita mengatakan come and sit kepada orang lain, maksudnya begini, nanti goalnya adalah, ya, ada saudara kita, ada teman kita bisa mengatakan, yuk come and sit. Maksudnya, ayo datang sini ngobrol sama saya. Saya akan ceritakan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mulai dari keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, sampai kehidupan yang saya alami. Semua itu ya terjadi oleh karena Tuhan itu Tuhan yang besar dalam hidup saya. Nah, sebelum kita ngomong itu sama orang lain, maka kita harus come and sit dulu dengan Tuhan. Karena tadi saya mengatakan ya diberkati dulu baru kita bisa memberkati. Itu ada prinsip yang sangat jelas sekali, yaitu input kita itu mempengaruhi output kita. Itu prinsip itu nggak akan pernah berubah kelihatannya ya sampai dunia kiamat. Kita setuju bahwa input itu akan mempengaruhi output. Ya, tidak mungkin ya misalnya ada gelas begitu, kemudian diisi air ya putih. Kalau gelasnya itu bocor misalnya, keluar airnya nggak mungkin kemudian jadi kopi airnya, nggak mungkin ya. Karena itu air putih yang dimasukkan. Ya, karena input itu akan mempengaruhi output. Selalu begitu. Makanya saya senang untuk mendapat input yang baru, yang segar, yang itu betul-betul memberkati kehidupan saya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi output kita. Ya, cara ngomong kita itu dipengaruhi dari input
yang kita dapatkan. Nah itu sebabnya di sini dikatakan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ingin supaya saya dan saudara itu jadi berkat, tapi sebelumnya kita harus dulu mengalami berkat Tuhan. Tadi saya mengatakan diberkati dulu baru bisa memberkati begitu. Karena dengan apa kita bisa menceritakan akan kebaikan Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami, ya nggak pernah mengalami. Kemarin saya dikirimi duren, saya pikir ini duren ketan, ternyata bukan, tapi rasanya enak begitu ya. Mas Dito ini kan janjinya belum tergenapi gitu kan. Durian ketannya belum muncul gitu. Dia berjanji mungkin pertengahan Agustus lah gitu kira-kira ya kan. Saya ini rasanya aduh ada berita sukacita ini ya kan. Katanya durian ketan ini mengalahkan durian-durian yang lain. Karena saya pernah makan durian apa saja, saya pernah diajak ke Brongkol sana ya makan durian Paris lah, makan durian susu lah, makan durian ini macam-macam itu di tempatnya Bu Yanti sana. Ya, tapi yang durian ketan belum pernah gitu. Belum pernah. Saya jadi mohon maaf saya tidak bisa menceritakan kepada saudara seperti apa rasanya durian ketan. Karena saya belum mengalami sendiri begitu. Kalau saya ngalami nanti tunggu pertengahan Agustus lah gitu ya. Saya akan ceritakan kepada saudara betapa durian ketan enaknya. Kalau enak loh ya. Enggak tahu kan rasanya seperti apa begitu. Tapi durian yang kemarin dikasih kepada saya katanya itu durian susu. Ya. Wah, tapi rasanya makan 2 pongge saja. Rasanya sudah kenyang sekali gitu saya ini. Ya, sudah melek gitu ya. Betul-betul ponggenya tuh tipis. Ya. Ponggenya tipis. Waduh, luar biasa ya. Saya bisa ceritakan. Ternyata durian susu ini dari Wonosobo ini enak gitu ya. Mohon maaf yang lainnya hanya bisa saya ceritain ya. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa makan bersama-sama ya Mas Dito ya. Karena Mas Dito ini punya lahannya itu kan ya. Ya nanti Living Water akan berpesta bersama-sama, haleluya. Ya, tapi ya itu saya harus merasakan baru bisa saya cerita. Kalau saya nggak pernah merasakan saya nggak pernah bisa cerita. Sama dengan ketika kita come and sit ya. Yang diperlukan adalah kita diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan, barulah kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, di dalam Kisah Para Rasul saya ceritakan singkat aja, ya orang-orang percaya itu yang mengalami keselamatan, yang mengalami kasih Tuhan, ya mereka itu bisa cerita kepada siapa? Kepada orang lain pada waktu itu, ya kepada penduduk di Yerusalem yang ada pada waktu itu, sehingga ketika mereka cerita, orang lain tuh tertarik, kehidupan mereka ini berbeda. Sehingga kita melihat dalam Alkitab, dicatat itu ya, gereja mula-mula itu tumbuhnya nggak tanggung-tanggung. Ya, 3.000, 7.000 begitu. Karena apa? Karena hidup mereka itu menarik begitu. Hidup mereka itu menarik. Bayangkan ya, Alkitab mencatat bahwa mereka itu ya mereka itu menjadi milik bersama. Ya, kok bisa ya ada orang-orang yang seperti itu. Biasanya kalau orang punya sesuatu, wah dipegangin sendiri, nggak dibagiin sama orang lain begitu. Tapi itu gereja pada waktu itu tidak. Mereka punya dan mereka bagikan kepada orang lain, bisa jadi milik bersama. Wow, itu luar biasa sekali sehingga menarik. Ya, tidak heran kemudian jumlah mereka bertambah dan bertambah. Nah, itu sebabnya kita hari ini belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebelum kita mengajak orang atau sebelum kita mengatakan yuk come and sit, kamu kesini yuk duduk. Nah sebetulnya ini lebih kepada prakteknya itu saudara, pernahkah saudara ngajak teman saudara, ayo duduk di angkringan yuk, itu cerita apa? Enggak usah cerita tentang firman, firmannya sudah ada di sini di hidup kita. Itu sebetulnya sedang cerita tentang firman. Bukan firman lalu dengerin ya, Kisah Para Rasul berkata demikian gitu misalnya, di angkringan seperti itu, saudara ditinggal pergi begitu saudara. Tidak begitu. Saudara dengan cerita kehidupanmu, orang bisa dapat sesuatu. Wow. Itu sebetulnya firman yang disampaikan melalui hidupmu gitu loh.
Ya, makanya kamu harus dapat dulu, ada inputnya dulu. Supaya apa? Itu bisa cerita gitu, saudara-saudara. Makanya kalau orang Kristen betul-betul bisa come and sit sama Tuhan, tidak heran ada sesuatu yang baru, ada hal yang baru terus, ada sesuatu yang segar terus. Orang kalau bisa ngobrol sama dia, orang itu bisa merasakan, wah ini orang ini luar biasa ya. Ya, positif terus pikirannya, nggak ada negatif-negatifnya begitu ya. Selalu mengatakan yang menjadikan kalau kita dengar itu wah kita ini kayak roh kita itu dibangkitkan gitu ya, wah luar biasa nih orang ini, nah gitu saudara ya. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara, apa yang harus kita lakukan itu menjadi penting. Di sini firman Tuhan mengatakan yang pertama adalah come, kita sedang berurusan dengan Tuhan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Come. Ya, tadi saya mengambil contoh kisah para rasul ya, jemaat pada waktu itu, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Perhatikan, ada kata come, ada kata datanglah hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Ya, orang harus mengambil keputusan terlebih dahulu. Saya dan saudara harus mengambil keputusan untuk come. Come kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yesus maksudnya. Harus dimulai dari keputusan kita untuk datang kepada Yesus. Saudara, kalau yang namanya keputusan, tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi saudara. Saudara yang berhak memutuskan mau come apa tidak. Gitu saudara. Ya, contoh aja hari ini saudara, mau ke gereja ini, saudara memutuskan enggak saudara? Iya, Anda memutuskan come atau tidak gitu. Ya. Keputusan kita diawali dari keputusan. Tidak seorang pun bisa membawa kita datang kepada Yesus. Bahkan Yesus pun tidak bisa memaksa kita untuk datang kepadanya. Nah ini catatan penting, Yesus pun gak bisa maksa saudara. Karena keputusannya ada di tangan kita, begitu saudara. Yesus itu hanya menawarkan saja saudara. Tahu kan ayatnya saudara, ayatnya yang sangat terkenal. Yesus hanya menawarkan begini saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk datang kepadanya, tidak pernah saudara. Orang yang datang kepada Tuhan, semua itu adalah keputusan. Keputusan dari siapapun juga itu. Ya. Dan disitu dikatakan marilah kepadaku ya semua yang letih lesu ya, dan berbeban berat. Ini satu gambaran yang bagus sekali. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis datanglah kepadaku kamu semua yang lelah. Ya. Datanglah, artinya apa? Itu ditawarkan kepada saya dan saudara. Keputusannya di mana? Keputusannya dalam tangan saudara sendiri. Come, ya, come itu adalah awal yang sangat penting, saudara. Karena setelah itu baru sit down, duduk. Ya, come dulu. Orang nggak akan bisa duduk kalau enggak come, ya bagaimana bisa, ya datang dulu, ya lalu duduk. Nah, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ayat ini diasumsikan seperti kebiasaan mereka itu berkumpul dan kemudian makan roti bersama itu duduk, saudara. Nah, kalau mereka makan roti bersama, ya perjamuan kudus begitu, yang kita sering lihat Yesus melakukan perjamuan kudus itu gambarnya salah ya saudara ya. Saya katakan salah ya. Itu yang sering ada di lukisan-lukisan itu ya saudara ya. Nah itu kan mereka sedang perjamuan, duduknya di kursi ya saudara ya. Sebetulnya tradisinya orang Yahudi tidak pernah mereka makan bersama itu duduk di kursi begitu saudara. Enggak ada. Makan maksudnya perjamuan begitu ya sebelum Yesus mati itu ya. Ketika Yesus makan perjamuan itu enggak seperti itu saudara. Ya sedikit cerita waktu saya pergi ke Israel saudara dan kemudian guide-nya menceritakan dan dia bilang itu yang digambar-gambar itu keliru ya. Karena caranya orang Israel, caranya murid-murid duduk itu bukan seperti itu. Duduknya itu lesehan, saudara. Jadi ada yang kayak sambil tiduran gitu ya. Tapi sebetulnya tiduran itu sudah
TW gitu loh istilahnya apa istilahnya ya. Mapan gitu loh saudara ya, duduk. Makanya ada yang bersender kepada Yesus gitu ya. Jadi duduknya itu nggak pakai kursi saudara, nggak ada kursinya gitu. Nah, kenapa duduk ini menjadi penting saudara? Duduk adalah posisi yang baik untuk menerima sesuatu. Saudara kalau Anda bertamu begitu, akan lebih baik kan dipersilahkan duduk ya saudara ya. Karena kalau duduk itu memang baik kalau misalnya proses belajar mengajar ya, yang baik itu duduk. Ya, coba bayangkan kalau di kelas saudara kemudian berdiri gitu saudara ya. Diajar sama guru berdiri gitu ya. Karena posisi berdiri itu bukan posisi yang siap untuk menerima begitu. Posisi duduk itu adalah posisi yang siap untuk menerima sesuatu. Bahkan duduk pada dasarnya bukan hanya menunjukkan seseorang dalam keadaan santai, tetapi dalam keadaan yang tajam, siap untuk menerima sesuatu yang baru. Kalau orang pergi konseling, saudara, ya, kalau ke psikolog gitu, itu disuruhnya duduk, saudara. Karena ketika orang duduk, itu dia siap menerima sesuatu. Siap menerima sesuatu yang baru. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat Yesus ya mengatakan begini, Alkitab mengatakan begini, lalu disuruhnya, maksudnya Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Saudara, ini cerita 5 roti dan 2 ikan. Ya, Yesus menyuruh orang itu duduk. Ya, posisi duduk ini adalah posisi siap untuk menerima sesuatu, saudara. Dan diceritakan memang dalam kisah ini, saudara, bahwa ketika mereka duduk dan Yesus mengajak mereka mengucap syukur bersama-sama. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi mereka duduk siap menerima sesuatu. Ya, mereka ada dalam posisi yang betul-betul siap apapun yang Yesus mau katakan, mau lakukan, mereka siap. Ya, itu sebabnya saudara, sering kita mendengar ayat ini saudara. Ayat yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Kenapa saudara? Karena di situ dikatakan dia siap untuk mendengarkan perkataannya. Jadi artinya apa saudara? Artinya duduk ini menjadi penting. Ya, duduk ini menjadi penting buat kita. Ada banyak orang percaya yang tidak mengerti saudara bahwa kita ini harus punya sikap ini sama Tuhan. Kita datang dan kita duduk untuk siap mendengar. Ini suatu gambaran saja, sebuah gambaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini saudara, perhatikan. Dalam kehidupan kita, seringkali jadwal kehidupan kita itu memaksa untuk menjadi orang yang aktif bergerak, sehingga membuat kita lupa, bahkan tidak punya waktu untuk duduk dan menerima sesuatu dari Tuhan, saudara. Poinnya adalah, saudara, poinnya ada saat dimana kita punya waktu sebetulnya untuk merenungkan hidup kita dan kita minta sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, ketika engkau seorang kepala keluarga, sepertinya engkau butuh untuk duduk dan memikirkan keluargamu dan minta sesuatu dari Tuhan, sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan mau bawa kemana nih keluarga saya? Begitu saudara. Kalau engkau seorang bisnismen, mungkin engkau bekerja, ya begitu banyak yang kita kerjakan, tapi ada waktunya kita duduk dan kita merenungkan kembali, kenapa ya aku bekerja ini? Kenapa aku harus melakukan pekerjaan ini? Kalau kita miss, maka ketika engkau bekerja, ya banting tulang, yang Anda dapatkan itu hanya Anda merasa lelah dan capek, saudara. Kenapa? Karena engkau nggak tahu sebetulnya kerja ini buat apa, gitu, saudara. Tapi ketika engkau kembali menyadari, wah iya ya, saya bekerja ini kembali kepada tujuan tadi. Saya tidak sekedar bekerja, tapi saya punya tujuan. Kalau ketemu itu, saudara, maka ketika kita kembali bekerja, ya kita tahu arahnya, jelas gitu saudara. Apa yang harus kita lakukan kita tahu. Ya. Dan
puji Tuhannya juga kalau Anda datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga bisa kasih apa? Bisa kasih sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, apa yang harus kita lakukan. Ya, apalagi kalau Anda datang dengan merasa Tuhan, aku nggak tahu Tuhan, aku harus lakukan apa ini. Ya, tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kepada saudara ya ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Ingat saudara, Dia itu yang menciptakan segala sesuatu. Dia kreatif itu dari kata creator, saudara. Itu sebabnya dia kreatif, karena dia creator. Nah saudara, kalau datang kepada pencipta ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang kreatif, saudara. Nah kalau Anda dapat sesuatu, Anda penuh dengan sesuatu, ya, Anda diberkati, maka ketika engkau keluar kembali dalam kehidupanmu, saya percaya hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang, saudara. Karena engkau sudah siap memberikan output. Tadi saya mengatakan input itu akan mempengaruhi output, saudara. Ya, banyak orang yang akhirnya merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan beban yang berat karena tidak sadar bahwa ia butuh come and sit. Ada banyak orang, saudara, yang nggak sadar bahwa oh iya saya ini harusnya butuh come and sit. Ya, sebagai siapapun engkau, come sama Tuhan dan duduk diam di hadapan Tuhan. Dan kalau kita come and sit, kita datang kepada Tuhan, duduk diam, memilih seperti Maria tadi, memilih bagian yang terbaik yaitu apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka perkataan-perkataan Tuhan itu mengisi kehidupan Maria. Tidak heran, Maria itu saudara, Maria ya adalah pribadi yang sangat menginspirasi ya bagi kita sebagai orang percaya. Nah, artinya apa saudara? Artinya betul-betul ketika kita datang, come and sit, Tuhan akan menyatakan apa yang harus Anda lakukan, apa yang butuh Anda lakukan. Nah, itu sebabnya hari ini saudara di khotbah yang pertama, kita nanti akan terus ya dalam bulan Agustus ini akan bicara tentang come and sit. Nah, diawali saudara dengan keputusan kita datang kepada Yesus. Come and sit. Saya mengapresiasi saudara hari ini sebagai contoh. Misalnya hari ini engkau sudah mengambil keputusan untuk come. Untuk come. Kalau sudah come, pasti Anda sit. Ya kan? Nah, ketika Anda sit, sebetulnya Anda siap menerima sesuatu yang baru. Anda dapat sesuatu yang baru. Saya nggak tahu saudara, karena orang ketika datang ke gereja, inputnya itu bisa dapatnya masing-masing, saudara. Istri bisa dapat input yang berbeda dengan suami, bisa. Sama-sama dengar firman yang sama begini, tapi suami dapatnya berbeda dengan istri, bisa, saudara. Inputnya itu dapat masing-masing. Tapi yang paling penting adalah keputusan saudara untuk come, ya. Itulah yang harus apa? Yang penting, yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, sebetulnya kalau saya secara pribadi, ya, kalau orang datang ke gereja apa tidak, begitu saudara, itu buat saya itu urusan pribadi mereka masing-masing, gitu ya saudara. Yang penting kalau hari ini sudah ditetapkan jam 4 sore ini ada ibadah di tempat ini, ya, lalu saya mengatakan ayo datang begitu. Nah, sebetulnya kalau orang mau datang atau tidak, itu kembali adalah kepentingannya atau keuntungannya adalah untuk mereka sendiri gitu saudara. Setuju ya saudara ya? Ya. Nah, jadi itu sebabnya tadi saya katakan bahwa keputusan untuk come itu menjadi keputusan yang sangat penting. Come, ya. Mengambil keputusan, come. Karena bayangkan saja saudara, bayangkan ya saudara ya, kita ini hanya, Tuhan minta waktu kita itu hanya 2 jam saja, nggak sampai mungkin, setiap hari Minggu itu, ya ibadah kita kan singkat ya, jam 4 sampai jam 5, paling jam 5 lebih sedikit kadang-kala. Ya, 1,5 jam lah paling lama, ya saudara ya. Dibanding dengan 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, begitu saudara. Ya,
itu perbandingannya banyak sekali, 24 jam kali 7, ya cuma diambil 1,5 jam saja setiap minggu, saudara. Tapi kalau Anda nggak datang hari Minggu ini misalnya, saudara, berarti Anda 2 minggu, baru 2 minggu berikutnya Anda baru bisa datang lagi, saudara. Artinya selama 2 minggu hanya 1,5 jam saja butuh sama Tuhan gitu. Come and sit sama Tuhan. Ya, karena ini yang paling gampang. Saya tahu saudara mungkin di rumah juga ada come and sit ya. Anda datang di rumah, datang come and sit sama Tuhan bisa, saudara. Tapi contoh yang paling gampang adalah ibadah ini saja, saudara ya. Come and sit gitu ya. Karena Anda datang dan duduk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Ya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya keputusan saudara itu menjadi penting, ya. Ya tentunya kalau ada alasan-alasan yang memang yang penting, tentunya kita bisa memaklumi itu ya, saudara ya. Tapi kalau tidak ada alasan, kemudian ya kita tidak punya keputusan untuk come, gitu saudara. Sebetulnya kita punya waktu untuk datang, gitu. Tapi kita nggak mengambil keputusan untuk datang. Nah, saudara, sebetulnya hari ini melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, kita perlu untuk mengoreksi kehidupan kita masing-masing, saudara. Kenapa, saudara? Saya ingin katakan kepada saudara, saya dan saudara itu butuh come and sit. Ini yang penting buat saya dan saudara, ambillah keputusan untuk come and sit. Kalau hari Minggu ini dianggaplah sebagai waktu di mana Tuhan kasih kesempatan ya untuk Anda come and sit, gunakan hari Minggu ini sebaik-baiknya, saudara. Kalau engkau bahkan gak punya waktu di hari-hari lain, saudara, untuk come and sit kepada Tuhan, ya saya mengatakan paling tidak hari Minggu jadikanlah waktu yang baik engkau ambil keputusan come and sit, saudara. Amin, saudara. Yang saya rindukan sih Anda tidak hanya hari Minggu come and sit, tapi Anda bisa datang ya di hari-hari yang lain ya, engkau bisa come and sit sama Tuhan. Kenapa, saudara? Sekali lagi, kalau saya datang kepada saudara dan saudara hanya cerita bagaimana saudara disakiti di masa lalu, saudara. Dan sakitnya itu belum hilang-hilang, gitu kan, saudara ya. Jangan-jangan kau nggak dapat sesuatu yang baru. Jangan-jangan kau nggak come and sit. Karena itu sesuatu yang sudah basi, saudara. Sesuatu yang sudah nggak penting lagi saya dengar, gitu saudara. Kalau engkau pernah disakiti oleh pasanganmu, dan engkau datang ngomong lagi, pastor aku masih sakit. Menurut saya, saudara, jangan-jangan Anda tidak come and sit sama Tuhan. Kalau engkau come and sit sama Tuhan, pasti Tuhan kasih sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu yang merubah semua, saudara. Yang enggak Tuhan mau itu sudah diubah. Ya, kalau Anda cerita lagi sama saya, yuk pastor duduk yuk sini yuk ngopi. Lalu ceritanya apa? Cerita masa lalu yang masih ada di sini ya, lukanya gitu ya kan. Disakiti. Menurut saya itu cerita basi. Dan itu justru tidak akan membuat orang ter-encourage, tapi justru malah orang itu akan tersedot, saudara, energinya gitu. Ya. Kenapa? Karena cerita Anda. Dan saya yakin, saudara, pasti tujuan tadi nggak akan tercapai. Kalau Anda jadi berkat buat orang lain, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang Anda sampaikan adalah hal-hal yang seperti itu. Mas Bayu ngajak saya, pastor come and sit gitu kan. Saya come and sit dengan Mas Bayu. Ya, Mas Bayu cerita sesuatu. Pastor doakan bulan depan ini saya dapat promosi gitu, naik jabatan gitu saudara. Kenapa kok naik jabatan? Karena prestasinya bagus, karena pasti ada penilaian-penilaian tertentu yang membawa Mas Bayu ini jadi dipromosikan. Kalau yang kayak gitu tuh saya senang mendengarnya saudara. Senang sekali gitu ya, rasanya saya tuh gitu saudara. Ya, kayak rasanya saya diberkati, makanya saya pesennya agak banyak. Ya kan susu jahe gitu ya kan. Pesennya banyak, senang nih saya gitu lihat saya. Senang saudara. Ya. Berarti apa? Dia percaya kepada Tuhan, ya.
dia berdoa menyerahkan sama Tuhan dan Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan Mas Bayu. Kalau orang lain saudara yang tahu, wah iya ya, ternyata orang percaya Yesus hidupnya seperti ini ya. Diberkati ini ya. Wow, luar biasa. Tertarik orang gitu saudara. Itu kalau nanti Mas Bayu ngajak saya lagi come and sit, siap Mas Bayu ya kan. Siap ya. Tapi itu contoh aja, contoh. Karena tujuan akhirnya adalah bukan kita. Tujuannya adalah supaya orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Apapun yang Anda lakukan dalam pekerjaan apapun, dalam keluarga, orang lain yang diberkati melalui hidup kita. Kalau Anda sudah sampai di situ, saya katakan hidupmu itu sangat berarti buat orang lain, saudara. Ya, saya jujur aja mau nangis gitu waktu dengar kesaksiannya Pak Budiono. Nangis saya ya. Sampai selesai kemudian saya peluk Pak Budiono itu saya nangis saudara. Ya, cerita tentang gereja ini juga tempat ini saudara, wah saya nggak tahan saudara ya. Bahwa keputusan beliau ini untuk apa? Untuk meminjamkan gedung ini. Wow, luar biasa saudara. Jadi berkat. Banyak jiwa-jiwa yang boleh bertumbuh di tempat ini. Banyak orang-orang yang akan ya betul-betul diberkati di tempat ini saudara. Dan itu saya katakan nilainya itu lebih dari apapun. Karena ini urusannya jiwa-jiwa gitu. Ya, dan saya hanya berkata supaya Tuhan yang akan terus memberkati gitu ya. Diberkati untuk jadi berkat. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin kita bisa bersama-sama memikirkan ini saudara. Ingat, jangan fokus hanya hidupmu sendiri, jangan saudara. Tapi engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Percayalah kalau engkau tujuannya jadi berkat buat orang lain, pasti dengan sendirinya Tuhan akan berkati hidupmu saudara. Pasti gak usah takut saudara, kalau engkau tujuannya jelas, tapi kalau engkau tujuannya hanya untuk dirimu sendiri, pusing saudara kita mikirin. Tapi coba kalau engkau tujuannya Tuhan supaya aku jadi berkat gitu, pasti Tuhan akan penuhi gitu saudara. Oh ini dia mau jadi berkat kok, ya udah Tuhan lakukan itu saudara. Katakan amin saudara. Saya berdoa. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan saat ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita saudara, hidup kita untuk kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Yes God. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yes God, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Kalau saudara sudah mendapatkan semua, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan bahkan. Itu sebabnya saat ini dengan iman kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Kita mengucap syukur. Katakan Tuhan terima kasih. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan. Dan firman Tuhan mengatakan ini adalah darah perjanjian. Meterai dari setiap perjanjian. Itu sebabnya kita tidak pernah takut. Karena darahnya sudah menjadi meterai bagi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Tidak ada janjinya yang tidak akan digenapi dalam hidup kita. Karena darahnya sudah menjadi meterai. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan di dalam darah Kristus ini. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan minum bersama-sama. Mari katakan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tuhan, kiranya pujian ini menjadi pernyataan kami bahwa kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. Ya Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami mencintai Engkau. Itu sebabnya kami mau mengambil keputusan untuk come and sit. Sebelum kami mengajak orang lain untuk come and sit. Menceritakan kehidupan kami yang diberkati oleh Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, berkat-Mu bukan hanya berbicara tentang uang, tentang finansial, tentang harta. Tetapi ada begitu banyak berkat yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kami. Berkat kekuatan yang baru. Berkat ide-ide yang daripada-Mu. Berkat jalan keluar yang daripada-Mu.
Ada begitu banyak berkat. Kami rindu Tuhan, supaya hidup kami bisa menginspirasi orang lain ya Tuhan. Hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kami berani untuk mengatakan, mari come and sit. Lihatlah hidupku. Engkau akan diberkati melalui kehidupanku. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami berkatakan, kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami menjadi orang-orang yang tahu tujuan kami Tuhan. Mengerti tujuan-Mu dalam hidup kami adalah supaya hidup kami bisa menjadi berkat, menjadi berarti buat orang lain. Dan kami tahu sukacita yang akan kami alami lebih dari apapun ya Tuhan. Ketika kami bisa menjadi berkat buat orang lain, ketika kami bisa menjadi berarti buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami berkatakan, kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Menjadi bagian dalam kehidupan kami. Yang tidak akan pernah terambil dari kami. Mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga hidup kami betul-betul bisa menjadi berkat. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak akan pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Janji-Mu dibukakannya tingkap di langit, dicerahkannya berkat bagi setiap engkau. Karena apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Angkat